Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alfa Rozian, bab 73, menikah. Mama Fatma kecelakaan? Kok bisa sayang? Tanya Adele saat mereka makan malam. Bisalah, Mbak Fatma kan hobi keluar rumah tanpa izin suaminya. Mungkin saja Tuhan sedang menegurnya sekarang agar tak keluar rumah lagi untuk beberapa pekan ini. Jawab Demian. Pasti Mama belanja. Tebak Adele yang juga tahu bagaimana selera mantan mertuanya itu. Untung saja tidak apa-apa karena ada Karin yang menyelamatkannya. Coba kalau tertabrak, kalau nggak mati ya cacat. Karin? Iya, kata Mas Heru, Karin yang menyelamatkannya hingga Karin mengalami keguguran. Karin hamil? Apa dia sudah menikah lagi, sayang? Tanya Adele berkerut. Karin hamil anak Haris, tapi saat ini Haris berada di luar negeri, sayang. Karin pernah mendatangi Nana meminta pertanggungjawaban Haris, tapi Nana malah marah dan mengajak Haris untuk pindah. Jelas Demian. Kenapa kamu tahu cerita jelasnya, sayang? Tanya Adele sambil memicingkan matanya curiga. Jangan berprasangka buruk pada suamimu ini. Kebetulan Haris rekan kerjaku. Dan Karin pernah minta bantuan padaku saat Haris memintanya menggugurkan kandungan. Tapi aku tak ingin ikut campur masalah mereka. Karena Karin bukan istri keponakanku lagi. Tak ada wewenangku ikut campur menyelesaikannya. Jelas Demian lagi. Kamu tahu Haris pindah kemana? Papa Nana orang Belanda, mamanya Indonesia. Dulu aku pernah dengar beberapa kali menjalin kerjasama dengan beliau saat masih beliau memimpin perusahaan di Indonesia. Sejak Nana menikah dengan Haris, Harislah yang menjalaninya dan beliau kembali lagi ke Belanda. Mungkin saja Nana membawa Haris ke Belanda saat ini. Jawab Demian. Kasihan juga Karin ya sayang. Sudahlah, jangan memikirkan nasibnya. Itu semua terjadi karena salah dia, sayang. Coba dia tak bermain api dengan suami orang. Iya, tapi aku turut prihatin atas kehilangan anaknya. Bagaimanapun dia pasti tak menginginkannya. Buktinya Karin tak berniat menggugurkan bayinya. Mungkin dia berpikir dosa zina saja sudah besar dan harus menggugurkan kandungannya lagi. Berapa banyak dosa yang dia perbuat? Jawab Demian santai. Adele terdiam sejenak, dia memikirkan nasib buruk yang menimpa Karin. Beberapa hari berlalu, Karin sudah diperbolehkan pulang seperti janji Haikal. Dia yang membayar semuanya dan mengantarkan Karin pulang. Kamu harus beristirahat dulu, Rin, jangan bekerja. Bukannya uang yang aku berikan kemarin cukup untuk kehidupanmu beberapa bulan ke depan? Ujar Haikal. Iya, Mas. Jawab Karin patuh. Bu, saya langsung pamit karena masih banyak pekerjaan. Tolong Karinnya dijaga ya, Bu. Saya tidak bisa terus-menerus ke sini karena masih banyak yang harus saya kerjakan. Jika kalian merindukan Satria, telepon saja. Nanti saya atau Papa yang akan mengantarnya ke sini. Ucap Haikal lalu segera pergi. Karin segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Pikirannya masih tak tenang karena kehilangan anaknya. Bu Fatma yang melihat Karin masuk ke dalam kamar segera menyusul. Rin, kamu perempuan yang baik, nak. Lebih baik kamu menikah saja, nak, daripada harus berzina, bukan? Lirih Bu Warsi membuka suara, sedangkan Karin masih terdiam duduk di atas ranjangnya. Jangan lagi, nak, menyakiti hati perempuan. Cukup sudah karma yang diberikan Tuhan untukmu. Cobalah cari lelaki baik agar hidupmu terarah lebih baik lagi. Ibu yakin Tuhan akan memaafkanmu jika mau bertobat. Karin menangis dan memeluk tubuh ibunya. Dia juga ingin hidup bahagia. Tapi Tuhan selalu memberikannya cobaan. Beberapa hari ini pulihkan kondisimu. Jika bukan Satria yang kesini, kamu tidak usah menghubungi Haikal lagi, nak. Ibu kasihan melihat hidupmu begini. Ucap Bu Warsi lagi dan diangguki Karin pelan. Ibu mana yang tega melihat derita anak perempuannya. Karin mengusap air matanya. Dia juga lelah hidup dibayangi wajah-wajah seorang istri yang tak berdosa yang dia ambil suaminya. Bersambung.